Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tri, sejak siang dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tri Bagasuara, Love Music and Friendship, yang kami pancarkan dari kawasan Jalan Kampung Bedagai, Perumahan Mitra Halim, Kota Pinang. Dari Bumi Satu Berkata Bijak Berkarya, kembali Sisi akan coba menemani sahabat Tri pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di edisi hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021 dalam rangkaian acara talkshow memperingati Hari Ibu. Nah, pada hari ini tepatnya tanggal 22 Desember tahun 2021 kita merayakan Hari Ibu. Nah, betapa bahagianya kita yang masih mempunyai ibu, dan pada kesempatan Hari Ibu ini kita bisa memberi ucapan selamat Hari Ibu. Nah, yang sudah tidak memiliki ibu lagi tetap ya harus selalu mengirimkan doa-doa agar ibu kita di sana berbahagia dan tenang di sana. Ya, sebelum kita mulai acara talkshow kita dan akan Sisi kenalkan narasumbernya, ada dua wanita-wanita cantik dan tangguh dan super mom yang sengaja diundang dari Perlabean ya, masih Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sosoknya masih muda, cantik dan penuh talenta. Nanti kita akan kenalkan, tapi sebelumnya marilah kita dengarkan sekelumit goresan atau puisi yang akan Sisi bacakan di momen Hari Ibu ini. Ibu, pada hari ini, tepatnya tanggal 22 Desember tahun 2021, di mana hari ini seluruh ibu-ibu yang ada di muka bumi ini merayakan Hari Ibu. Begitu juga dengan aku. Aku anakmu yang saat ini sudah menjadi sosok seorang ibu dengan 3 buah hati yang ganteng dan yang cantik. Ibu, hari ini aku merasakan betapa sulitnya dan betapa bahagianya aku menjadi seorang ibu bagi anak-anakku. Ternyata menjadi seorang ibu tidaklah mudah seperti yang aku hayalkan ketika dulu, ketika aku masih anak-anak dan ketika aku beranjak menjadi dewasa. Ibu, masih kuingat ketika engkau menegurku, ketika aku melakukan sebuah kesalahan. Tapi apa yang ibu lakukan? Ibu memarahiku penuh dengan kasih dan penuh dengan teguran yang membuat aku tidak merasa takut dan bahkan membuat aku merasa kalau ibu begitu mencintaiku. Ibu, betapa sulitnya menjadi seorang ibu dan betapa sulitnya menjadi sosok seorang ibu ketika aku anakmu mengalami sebuah keterpurukan. Ibu, ingin rasanya aku mengadu dan ingin rasanya aku meluapkan semua keluh kesahku kepadamu dan ingin memohon semua bimbinganmu. Tapi apa daya, Ibu, saat ini engkau tidak ada di sampingku. Engkau telah pergi untuk selamanya menghadap
Sang Pencipta. Ibu, tahukah Ibu apa yang menjadi penyesalan dalam hidupku? Ketika Ibu masih hidup, aku belum mampu membuatmu bahagia, Ibu. Aku belum mampu membuatmu bangga. Aku belum mampu mewujudkan semua cita-citamu. Ibu, saat ini aku bisa seperti ini. Semua itu karena doamu, Ibu. Karena semangat yang pernah Engkau berikan untukku. Aku percaya walaupun Engkau saat ini tidak ada di sampingku, tapi aku percaya Engkau bahagia dan tersenyum melihat apa yang sudah aku raih saat ini. Ibu, hanya doa yang mampu aku berikan untukmu agar Ibu di sana berbahagia dan surga menantimu. Ibu, aku begitu menyayangimu. I love you, Ibu. I love you too. Ya, demikian tadi satu untayan tulisan dalam rangka Hari Ibu. Dan buat ibu-ibu yang mendengarkan acara ini, selamat Hari Ibu. Semoga berbahagia dan tetap semangat. Masih ada mama? Masih ada mama? Enggak ada? Masih ada. Yona masih ada juga? Masih ada. Dimanapun saja berada, masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tri Banggaswara, Low Music and Frequency. Ya, sahabat Tri, dimanapun saja berada, langsung aja kita akan berkenalan dengan bintang tamu kita pada kesempatan sore hari ini. Nih orangnya kecil-kecil cabai rawit nih ya. Iya, ibu ini banyak keterampilannya, kepintarannya. Dari semangka, dari yang namanya buah-buahan bisa dipermak menjadi cantik semuanya. Pokoknya sangat luar biasa. Kita langsung aja kita berkenalan dengan, ya, selamat sore buatnya Ibu cantik. Selamat sore Bunda. Gimana kabarnya Ibu cantik pada sore hari ini? Kabar luar biasa. Iya, sebelumnya Bunda mau mengucapkan ya selamat menyambut hari Natal. Semoga Natal tahun ini bisa menjadikan Natal yang lebih indah, yang paling indah dibandingkan dengan Natal di tahun yang lalu ya. Lebih membawa berkah dan kenikmatan ya, dan bersukacita bareng keluarga. Ya, buatnya Ida silakan dikenalkan dulu. Nama saya Sintauli Borodolaksari, tinggal di Perlabian. Tinggal di Perlabian. Ini kan luas. Perlabiannya di mananya? Kita di perumahan Miller. Perkebunan ya? Iya, di perkebunan. Iya. Nah, sehari-hari kegiatannya apa sih? Tengok kalau dari medsosnya sangat luar biasa. Ini lagi sibuk bikin kue kering nih ya? Iya. Saat ini sedang sibuk. Sibuknya buat kue kering lah, kue Natal dan Tahun Baru. Mau tanya dulu ini Ibu cantik ya.
pertama kali sejak kapan sih bisa sekreatif ini, atau dari itu kan kebanyakan dari sekedar hobi sekarang ini jadi bisnis sampingan. Nah, sejak kapan? Apakah sejak dari dulu atau sekarang saja? Kalau dibilang dari dulu memang hobinya kreatif sih. Cuman untuk belakangan ini setelah menikah lah, pada apanya setelah menikah. Jadi memang hobi masak-masak, buat kue, hobi. Jadi senang deh ya dari YouTube kalau ada misalnya ada yang unik-unik di YouTube, pengen lah praktekkan gitu. Iya. Nah, teman juga kita sempat ketemu di kelas carving ya. Nah, apa Ibu Cantik, apakah dari dulu memang udah sebelum ikut kelas carving memang udah pinter kian, atau memang udah baru-baru saja gitu? Sebenarnya nggak pintar lah, tapi senang. Sebelumnya memang nggak pernah buat, tapi senang menonton di YouTube kok bisa ya. Sepertinya kalau buat garden di sini kayaknya harus punya alat-alat yang lengkap gitu. Ternyata enggak. Setelah kenal dengan Bunda Yuna Sila, mereka pertama duluan orang itu yang kesana. Ikutlah, soalnya aku suka juga yang kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi setelah itu ikut, ternyata pisaunya hanya pisau dapur biasa. Kenapa selama ini nggak nyoba kan gitu. Setelah kenal dengan ibu-ibu semuanya lah yang ada di kelas kreatif Lembusel kan, udah mencoba ternyata indah. Kalau buah-buahan itu memang indah lah kalau udah diukir, senang jadinya. Habis itu jadinya gatal aja tangan kita. Setiap lihat buah-buahan apa saja, pengen lah ngukirnya. Iya, tapi ngukirnya. Ya itu satu kreatifan ya. Jadi memanfaatkan waktu luang itu dengan kegiatan yang sangat positif. Nah, yang bikin senangnya itu dari iseng-iseng kita bisa menghasilkan ya recehan ya. Bisa. Nah, ya nggak jauh beda juga ya Bunda Sinta ya. Saya juga sih seperti itu, Bunda Sinta juga seperti itu. Dulunya penasaran, kok bisa seperti ini ya, kok seperti ini ya. Alhamdulillah dari sekedar hobi jadi bisnis sampingan, dan yang uniknya ini kita bisa melakukan bisnis ini hanya di rumah saja. Kita tidak perlu sibuk-sibuk harus bepergian. Kita tetap menjaga anak kita dan keluarga kita di rumah ya. Nah, selain dari carving juga dan gamis kan, Bunda Sinta ini kan juga bisa bikin cake ya, bikin cake dan juga bikin kue kering. Nah, itu kalau bikin cake-nya itu sejak kapan sih? Kalau buat cake pun semenjak beberapa tahun yang lalu udah nyoba lah. Cuman untuk dipasarkan belum berani. Jadi semenjak kenal di kelas carving kemarin sama Bunda Sisi, di situ ada motivasi ya. Di situ lihat Facebook Bunda kayaknya bisa. Udah itu kan kenal sama Bunda terus diajak untuk buat kue-kue, bolu, kayak dari sini kan. Senang lah bisa kenalan sama Bunda Sisi. Di situ setelah kenal sama Bunda, buat kue, terus jadinya haruslah menghasilkan dari sini. Iya. Jadi semakin pede gitu loh. Selama ini memang udah biasa buat kue, tapi ya kepedeannya kayaknya nggak berani lah untuk posting, untuk dipasarkan gitu. Ternyata setelah kenal sama Bunda Sisi, kayaknya keberanian untuk posting, untuk menjualnya, untuk menghasilkan itu kayaknya. Iya, karena kan sebuah karya itu memang harus dibayar ya, harus dibayar dong ya. Bukan harus dibayar dengan mahal sekali, tapi memang ada istilah karya itu nilainya sangat mahal ya. Tapi walaupun demikian ya, kita tetap harus optimis, nggak boleh pesimis. Apapun yang kita lakukan, kalau itu merupakan sebuah karya dan karya itu sangat disukain sama orang lain, ya kenapa enggak kita menjadikan ladang bisnis kan, seperti itu. Ya sekarang ini ya Bunda Sinta, ya mungkin
gampang semua bahan-bahan kita dapatkan. Tidak bisa kita membeli, kita bisa order melalui online. Kalau dulu ketika Bunda Sisi harus order ke Medan, itu pun harus berangkat ke Medan. Nah, belanja ke Medan untuk 2 bulan, untuk yang ya kebetulan juga sih bahan-bahan yang kita beli itu sih yang memang expirednya lama, kan kayak gitu. Bunda Sinta, jadi ini sekarang kan bikin apa ya, bikin kue kering. Nah kemarin sih mau kepoin sedikit waktu Hari Ibu, kira-kira berapa yang sudah di order nih ya, yang dihasilkan nih. Untuk Hari Ibu nggak ada yang khusus Ibu untuk kue pesanan untuk Hari Ibu. Hari Guru, Hari Guru. Hari Guru. Ada beberapa lah di Hari Guru, ada sedikit sih, cuman lumayan lah. Untuk uang jajan lumayan lah. Lumayan ya, sisanya untuk ulang tahun. Iya, nah itu tuh Hari Guru. Nah ini kan Hari Ibu, kan pasti menjelang Natal ini kan banyak juga sih orderan ya kan, banyak juga orderan. Nah kalau tahun yang lalu mungkin belum berani ya. Sekarang harus berani. Nah seperti itu. Kita harus optimis dan kita harus punya percaya diri. Kita percaya diri kan karena kita tahu kita juga punya kualitas, kan seperti itu. Kalau kita tidak punya kualitas, mungkin kita tidak berani. Nah, kalau Bunda Sisi melihat ya dari Bunda Sinta ini, dari mulai megang carving, garnish, bahkan sampai kue pun, jujur Bunda tuh senang mengajarinya. Ya kan cepet nangkepnya, kan kayak gitu, nggak ribet, nggak apa. Bahkan pun kita bisa berbagi ilmu. Kadang Bunda yang ini, walaupun Bunda bisa bikin cake udah lama, tapi kan ada juga sih yang belum tahu ini. Kita bisa berbagi ilmu, kan seperti itu. Nah, ini yang lagi kemarin kan ada perlombaan di Tolan ya. Ibu Master kita yang jadi juri nggak ikut kemarin? Nggak ikut. Kenapa? Kebetulan soalnya itu sepertinya acaranya per desa. Oh, per desa. Per desa, jadi itu khusus untuk di desa itu aja. Untuk di desa itu aja ya. Jadi kita nggak nggak ada ikut ya, iya. Nah, teringatnya Bunda Sinta dengan kegiatan Bunda Sinta ini pasti kan repot. Bunda Sinta juga punya anak, ada suami. Nah, bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan anak dan keluarga? Gimana? Kalau untuk membagi waktu kayaknya nggak begitu repot lah Mas Ibu. Soalnya karena kalau pagi, kalau suami kerja masuk pagi masih disempatkan masak dulu lah. Habis itu bersiap masak, beres-beres rumah, barulah yang namanya orderan, kalau ada orderan dikerjakan. Jadi enggak mengganggu ya, enggak sulit ya. Anak enggak rebel. Anak kebetulan udah kelas 4 SD, jadi nggak susah lah untuk baru satu anak, iya udah bisa nambah ya. Karena kalau dalam program pemerintah masih kurang satu ya kan, harus 2. Jangan memburu dolar, tapi ya mumpung usia masih muda boleh digas. Boleh digas ya. Oke, sahabat ini di malam saja berada. Mau sapa dulu nih, ada Ibu Guru, Bu Ana Diana. Ya ditunggu nanti kalau oke Sabtu kita talk show ya, boleh ya di penghujung tahun nih buatnya Bu Ana Diana nih, juga ada Nur Diajana, Rambe, ada Yuni dari Muti juga ya. Selamat Hari Ibu ya buat kalian yang menonton acara ini. Nah, Bunda Sinta, ini kan kita kan dalam masa pandemik nih ya, masa pandemik COVID-19. Nah, kita juga kan sekarang udah bisa dibilang jalan 2 tahun ya kita menghadapi pandemik ini. Nah, sekarang pemerintah kan lagi marak-maraknya memvaksinasi masyarakat ini agar bisa menanggulangi ataupun mengurangi penularan virus COVID-19. Nah, ini kan ada dalam rangka Hari Ibu ya. Nah, apa sih himbauan dari Bunda Sinta ini untuk ibu-ibu yang mungkin ada yang belum vaksin ini, satu keluarga? Tapi sebelumnya nanya, Bu Sinta udah vaksin belum? Udah. Kirain. Gimana?
Kalau saya ya sebagai ibu ya, dari awal memang pertama dengar soal vaksin, ada yang katanya begini-begini, takut vaksin gitu. Tapi kalau saya sendiri justru menunggu. Saya paling gak ini Bun, paling takut disuntik selama ini. Kalau disuntik itu sering malah pingsan gitu. Tapi semenjak katanya vaksin ini dibilang harus vaksin, malah saya menunggu kapan di tempat kita ya, malah kayak gitu. Aku mau lah, kayak manapun ceritanya aku mau divaksin. Justru itu supaya kenapa? Supaya kita katanya kan memang harus vaksin supaya lebih tubuh kita semakin fit segala macam kan. Jadi kalau dibilang untuk vaksin takut, jangan takutlah sebenarnya. Jadi kalau untuk keluarga yang takut divaksin, sebenarnya kenapa takut divaksin kan gitunya? Karena kan kemakan hoax kadang kan, yang takut disuntik tetap divaksin, sakit, lumpuh, meninggal, kan kayaknya nggak logika ya kan? Sebenarnya kan sudah diterangkan Bun, namanya kenapa mereka sampai ada yang meninggal, itu karena memang ada penyakit mereka. Tapi mereka tidak jujur ya mengatakan kalau mereka sedang sakit, kan seperti itu. Kalau menurut saya gitu sih. Ya. Oke, itu kita masalah vaksin. Nah, kita kembali lagi di semula. Nah, buat Bunda Sinta, menurut Bunda Sinta nih kan, bagaimana ada yang awal-awal baru pintar bikin kit, baru pintar bikin garnish, dan pintar bikin mungkin konten yang lain, tapi pintar, tapi dia setengah-setengah. Contohnya gini, dia punya kemauan, tapi untuk bekerja keras lagi untuk biar bisa, tapi dia tidak mau. Nah, menurut Bunda Sinta ini seperti apa ini kalau kita melihat orang seperti itu? Ya memang kalau seperti saya ya, memang itulah yang saya alami mungkin selama ini. Saya ambisinya kuat, pengen buat ini, kita harus punya ambisi ya kan? Nah ini setuju. Pengen lah seperti itu, pengen lah buat seperti itu. Coba, saya selalu mencoba. Kebetulan pun suami sama anak tukang makan di rumah. Senang makan apapun itu dibuat ya senang aja. Sebanyak apapun itu cepat habis gitu. Jadi senang membuat makanan di rumah. Sekali kita berlatih ya. Iya, sekali berlatih. Tapi selama ini sebelum kenal sama Bunda Sisi, ya Bunda lagi. itu saya nggak pernah berani jual gitu. Walaupun saya buat itu, saya bagi sama kawan, saya antar sama keluarga. Kalau untuk menjualnya, untuk menghasilkan duit selama ini memang belum berani. Jadi memang harus ada mungkin seseorang yang memberikan kita motivasi. Memang itulah yang gua alami. Iya, kita harus semangat ya kan, optimis kan kayak gitu. Zaman sekarang ini apapun yang bisa kita jadikan duit, yang penting halal. Nah, sekarang kan ibu-ibu zaman now ya kan. Jadi jangan orang menganggap ibu-ibu sekarang ini taunya menghabiskan mata pencarian suami. Oh, salah ya kan. Nah, ketika kita punya keterampilan, ketika kita punya kemampuan, dan ketika kita bisa menghasilkan uang, yang penting walaupun kita seorang ibu memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami, kita tidak boleh lepas dari kodratnya kita sebagai seorang istri. Tetap suami kita tetap kepala rumah tangga. Jangan menjadikan penghasilan kita lebih besar dari suami, kita itu sama suami kita itu menjadi istri yang durhaka ataupun menyepelekan suami. Nah, jangan sampai ada kata-kata lebih besar gajimu daripada gajimu. Tidak, itu sama sekali itu salah ya kan. Sebesar-besarnya pendapatan ataupun hasil pencarian istri itu tetaplah seorang istri dan ibu bagi anak-anak, dan suami tetap menjadi kepala rumah tangga dan imam dalam keluarga kita. Setuju kan Bunda? Seperti itu. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang lagi mendengarkan talkshow kami, tetap ya harus diingat, sebesar apapun penghasilan kita sebagai istri, tetap suami kita adalah kepala rumah tangga.
kita tetap menjadi istri dan kodrat kita sebagai istri tidak boleh dilupakan. Nah, ya untuk yang terakhir buatnya Bunda Sinta ada yang disampaikan untuk ibu-ibu yang ada di dunia ini, dan hari ini kan tepatnya tanggal 22 Desember Hari Ibu. Ada yang mau Bunda Sinta sampaikan kepada ibu-ibu? Iya, terkhusus ibu-ibu ya di seluruh dunia, karena kebetulan hari ini Hari Ibu. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga juga mengucapkan selamat Hari Ibu buat kita semua di seluruh dunia, dan terkhusus juga buat Bunda Sisi. Selamat Hari Ibu, terima kasih buat semuanya Bunda. Iya. Sangat bersyukur mengenal Bunda. sangat bersyukur. Iya, dan bisa juga kenalan sama Bunda. iya, Bunda Sinta juga terima kasih ya udah mau menjadi bintang tamu pada kesempatan hari ini di edisi Hari Ibu. Nah, karena masih ada satu lagi bintang tamu kita pada sore hari ini. Nah, buat sahabat Tri dimanapun saja berada, tetap ya station di 91.5 FM. Setelah ini ada bintang tamu lagi yang sangat luar biasa, mom yang sangat hebat. Pastinya simak dan pantau terus 91.5 FM Radio Tri Bagasuara. Selamat sore buatnya Eda Marina Sitorus dan juga ada Mimi. Ya sehat juga ya Mimi ya. Dan juga selamat Hari Ibu dan semuanya salam manis dari Sisi yang Tugas ya. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang berikutnya. Cikira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali buatnya sahabat Tri, kita ketemu masih di acara talkshow bincang-bincang hangat dan juga berbagi inspirasi ya pada kesempatan sore hari ini. Nah, kalau tadi ada Bunda yang cantik, Bunda Sinta Adolok Saribu, aduh sangat luar biasa. Kayaknya nggak terasa tadi ya talkshow ya, tiba-tiba udah lebih setengah jam lebih. Setengah jam lebih kan kayak gitu. Nah, kali ini kita tetap menghadirkan bintang tamu kita nih yang nggak kalah kerennya, yaitu biasa kalau di medsos ya dipanggil Yona Cila. Nah, siapa sih yang nggak kenal nih ya, kalau yang warawiri di dunia maya selalu nih nampak ya postingan Bunda Yona Cila. Nah, beliau ini juga ya seorang pembisnis ya, dari pembisnis rumahan, dari sekedar hobi jadi bisnis sampingan. Nah, sekarang ini beliau juga sudah menghasilkan pundi-pundi ya yang sangat bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan. Assalamualaikum, selamat sore Bunda Yona. Waalaikumsalam Bunda Sisi. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kok agak-agak lesu ya? Baru pertama. Iya, kayaknya agak-agak lesu kan kayak gitu ya. Tetap semangat kan? Oke, semangat. Semangat. Soalnya kita nih Hari Ibu. Hari Ibu ini ibu-ibu yang ada di dunia ini harus happy ya, harus bahagia. Karena bahagia itu merupakan ya kunci awet muda dan bikin kita sehat. Ya kan Bunda Yona ya. Nah, Bunda Yona sebelum kita sebelum Bunda Sisi mau bertanya, gimana perasaan dulu lah. Gimana perasaannya bisa menjadi bintang tamu di Radio Tri Bagasuara, khususnya kita pada hari ini di momen Hari Ibu. Alhamdulillah, luar biasa senang. Terima kasih Bunda Sisi Iya. memberikan waktu dan tempat buat kami. Iya, kalau Bunda Sisi ini orangnya sih seneng ya, seneng yang lihat ibu-ibu yang kreatif, ibu-ibu yang punya talenta, ibu-ibu yang mempunyai skill ya, tapi tetap rendah hati dan tidak sombong. Jadi sih ada momen di acara Hari Ibu ini akan Bunda Sisi tawarin, mau nggak jadi bintang tamu kan gitu. Biasanya kalau orang jadi bintang tamu mau kepingin talkshow apa kan membayar radio. Kalau ini kasih taksi gratis, tis. Yang penting kita happy dan bahagia. Terima kasih. Iya. Nah, buat Bunda Yona, tadi kan tengok postingannya kan ada tumpeng ya kan, ada ayam penyet, ada rujak, ada pokoknya aneka makanan, ada nasi bakar kan kayak gitu. Nah, Bunda Yona mau tanya dulu pengalamannya. Sejak kapan sih mempunyai bisnis seperti ini?
Sejak kapan ya? Baru aja Bunda. Baru aja. Ada Ada. terus kasih. Udah ini kalau hobi masaknya udah agak lama sih. Sudah agak lama ya. Nah, ngomong-ngomong dengan bisnis ini didukung suami nggak? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya, suami mana sih yang nggak mau mendukung ya? Pekerjaan istri ini, bisnis istri ini dikerjakan di rumah, bukan di luar rumah, ya kan? Nah, tidak meninggalkan korbannya sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Nah, dan juga icip-icipnya gitu kan bisa dicicipin juga sama anak dan suami ya. Nah, Bunda Yona, ini mau nanya. Ada pengalaman ya, pasti ya setiap kita usaha pasti kita mempunyai pengalaman dan tantangan. Nah, kita cerita dulu tantangannya. Nah, tantangannya itu seperti apa buatnya Bunda Yona? Tantangan ini ya Bunda. Iya, tantangan kita awal pertama kita mengerjakan bisnis ini. Takut ini aja nggak terasa masakan kita nggak keterima masyarakat gitu. Itu aja pertama takut. Tantangannya itu gitu. Belum berani Belum gitu. berani. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, kita kan harus apa nih ya? Kita harus berkelahi dengan hati kita nih ya. Nah, dengan apa ini? Antara aku harus dengan batin kita nih, aku harus kerjakan ini. Tapi apa bisa diterima masyarakat ya? Kan kayak gitu. Nah, untuk mengatasi itu ada caranya seperti apa? Kalau mendapat dukungan dari suami. Nah, itu yang terpenting ya, dukungan dari orang-orang yang kita cintai. Ayo lanjutkan, kenapa enggak? Kebetulan banyak juga masyarakat yang ini yang senang juga lah dengan rasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keterima. Dari kecil-kecil dulu ya, dari partai kecil sekarang udah partai besar. Alhamdulillah. Iya. Nah, mengawali bisnis tumpeng ini ya, pembuatan tumpeng ini sejak kapan? Udah lama sih ya Bunda. Cuman dulu sempat berhenti, nggak diteruskan. Kenapa? Tahun ini ya. Kenapa berhenti? Agak repot juga dulu kan anak masih kecil. Sekarang anak udah besar, udah bisa ini kan. Kata suami diteruskan. Diteruskan, iya. Yang penting kalau kita dalam bisnis ini ada support dari orang yang kita cintai, itu karena suami, ya kan. Nah, jadi kita juga berkah semua puding, aneka makanan ya gitu. Itu memang eksperimen atau dieksperimenkan dulu atau memang langsung aku harus bisa ini seperti itu ya itu. Bunda. Kalau cake ini saya belum pernah. Saya tahu cake mengenal Bunda Sisi. Bunda Sisi lagi. Mana nih Bunda Sisi lagi? Saya tahu cake dari Bunda Sisi. Sebelumnya saya nggak pernah buat cake Bunda. Nah, pesan Bunda, kalau memang udah ada ilmunya yang mudah didapat, diasah terus ilmu itu ya. Jangan takut untuk mencobanya dan jangan takut untuk gagal, karena gagal adalah kunci kesuksesan yang tertunda. Nah, jadi kita harus berani. Nah, kayak kemarin kan ada juga ya kue tembuki gitu ya. Iya. Iya. Kita udah punya dasar, kita lihat di YouTube, ya kan? Nah, kita tinggal menginovasi aja kita dengan kreatif kita akan merasa bisa kan seperti itu. Ala bisa karena biasa ya kan. Nah, jadi kemarin saja yang baru belajar cake, sekarang udah pede berani kan. Nah, harus teruskan, harus bisa membuat bolu tar ya kan. Nah, bolu gulung. Nah, mau nanya nih, ada minat bolu gulung gimana di sana? Brownies bulu-bulu alhamdulillah diterima di sana. Iya. Bisnis rumahan ya, roti rumahan, cake rumahan tapi rasa toko kan seperti itu. Rasa toko. Aduh, pokoknya yang terpenting ya Bunda Yona, kita itu tak mensyukuri ya kan. Nah, udah ke cake baru semalam kenapa bisa larinya ke ke nasi bakar? Eksperimen. Coba hal baru Bunda. Nah, ini ada pesan juga. Kemarin juga sempat Bunda bikin, cuma nggak berani mengupload. Bikin nasi yang bikin untuk anak-anak bahagia. Apalagi kalau ada nanti anak ulang tahun meminta bikin tumpeng kan kayak gitu. Kalau bisa udah selain kuning, bikin di situ nasi kita cetak ya, mau cetak gula. Tinggal kita bikin itu kepala Hello Kitty atau Doraemon.
Pokoknya keren. Masuk Keren. itu, Bu. Iya. Nanti ada Bunda kirimkan fotonya nanti biar cantik ya kan, biar seperti itu. Karena semua itu kita kalau berani kita berinovasi ya Bunda Yona, kita tidak takut untuk tidak takut kita untuk bersaing. Ya kan, kalau kita menonton ke situ aja kita ya kan kita harus berani berinovasi. Kan gitu. Kita mencari hal baru. Berhal baru. Itu aja. Iya. Nah, saat ini ada nggak kepuasan bagi Bunda Yona ini dengan hasil-hasil pundi-pundi yang Bunda Yona peroleh? Sangat puas. Sangat puas ya. Alhamdulillah. Nah, karena kan mencintai pekerjaan itu juga gitu kan. Iya, kita mengerjain segala sesuatunya itu harus dengan hati ikhlas dan hati bahagia. Kalau kita sudah tidak mau, jangan coba-coba kita mengerjakan itu, nanti hasilnya jelek dan kita juga mendapatkan nilai negatif dari orang-orang, kan kayak gitu ya Bunda Yona. Nah kemarin rujak, ini Bunda Sisi belum nyoba ya, Bunda saya rujak. Janji aku. Iya, nggak sempet ya kan, nggak sempet. Nah, kemarin Bunda Sisi nyoba takoyaki, keren. Aku juga pengen buat itu Bunda. Belum pernah. Keren. Minta resepnya. Boleh. Boleh. Aduh sangat luar biasa takoyakinya ya kan. Itu tinggal kita mau kasih saus atau mayones kan, kalau Bunda Sisi sih lebih suka. Kalau mau dijual kita kasih mayones ya kan, itu ada permintaan apa. Mantap Bunda Yona ya. Nanti Bunda kasih. Boleh dikirim resepnya. Boleh. Nah, Bunda Yona, saat ini kan kita kan pasti dalam keberhasilan kita ini pasti kan banyak kerikil yang kita dapat, ya kan? Ya, contohnya ya, ini sih Bunda Sisi udah Bunda alamin pengalamannya. Nah, sekarang Bunda Yona suka dukanya itu apa yang Bunda Yona rasakan ketika mengerjakan bisnis ini sampai sekarang ini. Pasti tidak yakin, Bunda Sisi tidak yakin kalau mulus-mulus saja. Iya, coba cerita dulu suka dukanya. Kalau sukanya itu ya beruntungnya banyak yang menerima rasa masakannya, itu puas banget rasanya. Kalau dukanya pun ya terkadang banyak yang nawar, jangan nawarnya. Iya. Udah gitu, yang satu ada yang mengklaim, ada yang ikut. Tapi sabar aja. Iya. Kita hadapi dengan sabar aja. Semua itu butuh proses. Percayalah, Bunda Yona, Bunda Sisi yang seperti itu udah Bunda Sisi lewatin. Cuma ada satu yang harus kita ingat. Nah, satu aja yang Bunda pesankan sama Bunda Yona. Ketika kita mengambil sebuah keputusan menjadi seorang pembisnis, kita tidak boleh kita ada kata putus asa dan menyerah. Ketika kita putus asa dan menyerah, orang yang selama ini menjadi musuh dalam selimut akan tepuk tangan lihat kehancuran kita. Nah, intinya kita punya prinsip anjing menggonggong, kapilah berlalu. Nah, seperti itu. Oke, Bunda Yona, kita salam dulu nih buat Nyasep Nata. Mentelnya lah anak-anak muridku ini. Halo, Sep ya. Sorry ya, menikahnya jauh banget di Batubara. Bunda Yona, Bunda Sinta pasti nggak bisa datang ke Jakarta kalau jauh-jauh kan? Oh, nggak mau kami jauh-jauh. Nah, itu ada Bunda Sinta itu, Sep. Kami nggak bisa Sep ya datang jauh-jauh ya. Kalau mau nanti di Ekanopan kami usahakan. Kami charter motor bus Pinang Indah. Oke Sep ya, selamat menempuh hidup baru lah Sep. Ya. Dan juga buatnya keluarga besar Pelangani ya, selamat sore. Dan juga ada Bu Ines Tompul juga ada teman-teman semuanya ya. Oke buatnya Sep ya. Tenang-tenang di situ Sep ya. Nah, Bunda Yona tadi ada yang mengklaim. Nah, kenapa bisa mengklaim hasil karya dari Bunda Yona? Nah, Bunda Yona ini kecolongan sekali kalau di sini. Menurut Bunda Sisi ya. Jadi menurut Bunda Sisi, ketika kita men-share karya kita, bikin hak patennya di situ. Itulah kesalahan saya di situ. Jadi kesel nggak
pas mendapatkan Sama. Itu tenaga saya capek. Karya saya. Sakit. Iya, jadi kan tahu di situ kita mana teman yang bisa, mana teman yang menemani kita bahagia dan mana teman yang melihat kita tidak senang kalau kita bahagia. Nah, jadi sekali lagi Bunda sampaikan sama Bunda Yona nih ya, intinya tetap ketika kita men-share hasil karya kita, jangan lupa yang namanya hak paten kita buat di situ. Jadi tidak bisa diklaim ya kalau itu made in India. Ternyata itu made in kita kan seperti itu. Nah, Bunda Yana itu sebenarnya ya buat sahabat kita tadi tuh mau cari melon ya, kita mau langsung merakit di sini, tapi berhubung melonnya tidak ada, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, Bunda Yana, harapan Bunda Yana ke depannya dengan usaha Bunda Yana ini dan ucapan Bunda Yana bagi para pelanggan Bunda Yana yang tetap setia dengan karya-karya dari Bunda Yana. Kalau harapan saya sih Bun, lancar, Amin. sukses, Amin. semakin diterima dengan langganan saya. Amin. Itu harapan saya. Iya. Pastinya. Ngomong, apakah Bunda Yona udah puas dengan Belum. karya yang saat ini Bunda Yona peroleh? Belum. Bagus. Masih banyak. Iya. Nah, Sebagai pelajar. iya, kita harus seperti itu. Kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita raih, ya. Kita tetap harus kerja keras dan bagaimana caranya hasil karya kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, intinya jangan kita sudah banyak diminati oleh masyarakat, rasa kita kurangi jangan, ya. Karena rasa itulah yang utama yang menjadi modal utama bagi kita sang pengusaha ya, sang bisnis makanan kan seperti itu. Nah, buatnya Bunda Yana, ada yang mau Bunda Yana sampaikan buat ibu-ibu yang saat ini lagi merayakan Hari Ibu? Ada mau sampaikan untuk orang yang tercinta? Untuk Selamat sore buat seluruh ibu-ibu di seluruh dunia. Iya. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Juga buat Bunda Sisi, guru ke kami. Kami bisa belajar buat cake dari Bunda Sisi. Terima kasih. Terus ada yang disampaikan juga terima kasih sama suami tercinta. Terima kasih suamiku yang selalu mendukung dan ikut membantu proses demi proses. Iya, amin. Iya, jangan nampakkan kesedihan kita di depan orang banyak, karena belum tentu orang yang tahu kesedihan kita itu merasa iba ya. Jadi pesan buat Bunda Sisi ya, buatnya Bunda Yana dan ibu yang lainnya, kita harus tetap ya bahagia dan kita harus tetap waspada dengan orang-orang yang di sekitar kita ya. Kadang apapun yang kita raih dan apapun yang kita hasilkan, mungkin orang yang tidak senang dengan kita, pasti mereka itu akan mempunyai berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Nah, untuk itu kita harus tetap waspada. Nah, Bunda Yona, pasti kan di dalam usaha ini ada saingan, ya kan? Ada saingan yang ingin menjatuhkan dan ada saingan yang ingin merasa dialah yang paling hebat. Nah, buat Bunda Yona, cara menyikapin orang yang seperti ini seperti apa? Saya menyikapinya Bun dengan sabar aja gitu Bun. Nggak saya langgatin, nggak biar aja. Rezeki masing-masing. Oh iya benar, rezeki udah diatur ya. Rezeki sudah diatur, biar aja. Iya. Oke deh, ya sahabat Tri, tak terasa ya talkshow kita pada sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya nih, selamat sore buatnya Mala Taylor ya. Ini Bunda Yona, Mala Taylor ini orangnya sangat luar biasa. Baju Bunda kepanjangan, kebesaran bisa dikecilkan bagus. Yang kecil aja, padahal nggak bisa kita pakai, bisa di mana? Alamatnya di Kota Pinang. Kalau mau simpan terhalim depan tuh ada bacaannya Mala Taylor. Pokoknya jahitannya sangat luar biasa, bagus. Banyak apalagi. Nah, iya. Hai. Nah, itu Bunda Sinta. Iya, pintar. Karena nanti kalau menjahit banyak orang Pelabuhan dan Medan banyak menjahit sama beliau. Sangat bagus jahitannya.
sangat bagus. Aduh, pokoknya sangat luar biasa. Dan juga langganan dari pemerintahan, gitu. Iya, dari pemerintahan, pokoknya sangat luar biasa lah. Oke, Mala, terima kasih sudah hadir di talkshow kita di sini ya, walaupun hanya siaran langsung. Oke, buatnya Bunda Yana, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini dan jauh-jauh dari Pelabuhan sana hadir ya, memenuhi undangan talkshow sebagai bintang tamu dalam rangka merayakan Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2021. Walaupun kemarin agak sedih juga Bunda Sisi ya melihat rumah dari Bunda Yona dan Bunda Sinta kebanjiran. Iya, tapi walaupun kemarin-kemarin kena banjir, tapi anggaplah itu berkah ya, berkah, jangan dianggap itu sebuah musibah. Itu adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mungkin juga ada teguran ya kan, ya agar masyarakat di sana bisa lebih menyadari, ya mungkin ada juga karet-karet yang biasa karet bisa lancar airnya tertumpat karena mungkin seperti itu. Anggaplah keberkahan di penghujung tahun ya kan, karena bukan hanya orang Bunda Yana dan Bunda Sinta aja yang mengalami banjir, bahkan kita lihat di televisi di mana-mana ada banjir ya. Oke, sahabat Tri, langsung aja sesi mau pamit undur dari dengan sahabat Tri. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay di 101.5 FM. Jangan lupa nanti dibantu subscribe-nya dan like-nya di YouTube Radio Tribaga Suara. Karena insya Allah besok talkshow kita ini sudah kita masukkan ke YouTube ya. Buat Bunda Yona dan Bunda Sinta, jangan lupa nanti dibantu subscribe-nya dan like-nya dan komennya ya, agar ya Radio Tribaga Suara bisa keterima di masyarakat Kabupaten Bogor Selatan dan sekitarnya, dan radio kita juga bisa didengarkan via streaming. Silakan di-download melalui Play Store Radio Tribaga Suara. Oke sahabat Tri, tak terasa sampai di sini kebersamaan kita, dan saya Sisi dan juga ada Bunda Sinta dan Bunda Yana pamit undur dari sahabat Tri, dan mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian kami yang kurang berkenan di hati sahabat Tri semua. Akhir kata kita sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, see you next time, bye bye.